Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Sekarang ini kita sudah hampir di penghujung tahun 2020. Dari bulan Juli sampai bulan Oktober ini, tepatnya saat kapal Pelni dioperasikan kembali setelah port stay yang cukup lama. Dan setelah saya pantau, ternyata ada 9 kapal yang speed atau kecepatannya turun dari sebelumnya. Ini saya pantau dari marinetraffic.com dan di beberapa traffic radar online lainnya. Ternyata hasilnya sama. Untuk penyebab kenapa speed atau kecepatan kapalnya turun, itu saya kurang paham karena saya bukan anak mesin. Tapi menurut analisa saya, penyebabnya bisa cuaca buruk yang ada di laut dan ada masalah teknis di bagian mesin kapal. Dan alasan saya membuat video ini bukan mau menjelekkan ke-9 kapal ini. Sebelumnya, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Saya membuat video ini supaya jika teman-teman naik ke salah satu dari ke-9 kapal ini, tidak terkaget-kaget, terkejut, dan terheran-heran. Jika teman-teman naik kapal yang biasanya memakan waktu yang cukup cepat, sekarang lebih lama. Oke, langsung saja kita bahas topik kali ini. 9 kapal yang kecepatannya turun dari rata-rata menurut marinetraffic.com. Oke, kita mulai. Welcome on the board. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka situs marinetraffic.com karena saya tidak akan menampilkan di video ini. Jadi kapal yang pertama yaitu KM Sirimau. KM Sirimau ini sebelumnya memiliki kecepatan 11 knot saat berlayar dan sekarang ini turun menjadi 8-9 knot. Rute yang dilewati KM Sirimau ini dari Manokwari menuju Sorong, Ambon, Wanci, Bau-Bau, Maumere, Lewoleba, Kupang, Kalabahi, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, dan Merauke. Untuk di tahun 2020 ini, pelabuhan Lewoleba, Saumlaki, dan Agats masih ditutup. Dan rute kapalnya ini pulang pergi. Dari Manokwari sampai Merauke itu pulang pergi. Selanjutnya ada KM Leuser. KM Leuser ini sebelumnya memiliki kecepatan 11 knot saat berlayar dan sekarang turun menjadi 9 knot. Rute yang dilewati KM Leuser ini start dari Surabaya menuju Bali, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Ambon, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, dan berakhir di Merauke. Rute kapalnya pulang pergi. Untuk di tahun 2020 ini, pelabuhan Namrole, Saumlaki, dan Agats masih ditutup. Selanjutnya ada KM Gapulu. Kapal KM Gapulu ini sebelumnya memiliki kecepatan 17 knot saat berlayar dan sekarang turun menjadi 13 knot. Rute yang dilewati KM Gapulu ini start dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, dan Fakfak. Rute kapalnya pulang pergi. Selanjutnya ada KM Tidar. KM Tidar ini sebelumnya memiliki kecepatan 16 knot saat berlayar dan sekarang turun menjadi 13 knot. Rute yang dilewati KM Tidar ini start dari Makassar menuju Bau-Bau, Namlea, Ambon, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak, Sorong, Manokwari, dan berakhir di Nabire. Rute kapal ini pulang pergi. Khusus di tahun 2020 ini, pelabuhan Nabire masih ditutup. Selanjutnya ada KM Bukit Siguntang. KM Bukit Siguntang ini sebelumnya memiliki kecepatan 16-17 knot saat berlayar dan sekarang turun menjadi 13 knot. Rute KM Bukit Siguntang ini start dari Makassar menuju Parepare, Balikpapan, Tarakan Nunukan, Balikpapan, Parepare, Makassar, Maumere, Lewoleba Larantuka, Kupang. Rutenya pulang pergi.
Dan untuk saat ini pelabuhan Lewoleba masih ditutup. Selanjutnya, di nomor 6 ada KM Dobon Solo. KM Dobon Solo ini sebelumnya memiliki kecepatan 17 knot saat berlayar, dan sekarang turun menjadi 14 knot. Rute yang dilewati KM Dobon Solo ini start dari Jakarta, menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Serui, dan berakhir di Jayapura. Dan untuk rute kapal KM Dobon Solo ini pulang pergi. Selanjutnya di nomor 7 ada KM Pangrango. KM Pangrango ini sebelumnya memiliki kecepatan sekitar 10 knot saat berlayar, dan sekarang turun menjadi 7 knot. Rute yang dilewati KM Pangrango ini start dari Ambon menuju Banda, Saumlaki, Tepa, Moa, Kisar, balik lagi ke Moa, Tepa, Saumlaki, Banda, Ambon. Terus dari Ambon ke Namrole, Ambon, geser Ambon. Selanjutnya ada KM Sangiang. KM Sangiang sebelumnya memiliki kecepatan sekitar 10 knot saat berlayar, dan sekarang turun menjadi 7 knot. Rute yang dilewati KM Sangiang ini start dari Bitung menuju Kahikitang, Tahuna, Lirung, Karatung, Miangas, dan balik lagi sampai Bitung. Terus dari Bitung menuju Gorontalo, Pulau Togian, Poso, dan balik lagi ke Bitung. Selanjutnya dari Bitung menuju Ternate, Sanana, Namlea, Ambon, dan balik lagi ke Bitung. Dan yang terakhir adalah KM Wilis. KM Wilis ini sebelumnya memiliki kecepatan sekitar 10 knot saat berlayar, namun sekarang turun menjadi 8 knot. Rute yang dilewati KM Wilis ini start dari Batu Licin menuju Makassar, Bima, Labuan Bajo, Kalabahi, Kupang, Rote, Sabu. Dan rute kapal ini pulang pergi. Itu tadi adalah ke-9 kapal yang saya catat mengalami penurunan kecepatan saat berlayar. Untuk kapal-kapal yang tidak saya sebutkan seperti KM Dorolonda, KM Sinabung, KM Labobar, KM Kelut, KM Gunung Dempo, dan kapal besar lainnya masih memiliki top speed yang bagus, yaitu di atas 16 knot. Dan untuk kapal lainnya yang tipe 1000 penumpang masih memiliki top speed yang bagus, yaitu di atas 10 knot. Kecuali KM Umsini yang tetap stabil di angka 11-12 knot. Tapi teman-teman tenang saja, biarpun kecepatan kapal mengalami penurunan, keseimbangan kapalnya tetap stabil saat berlayar. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita di episode kali ini. Stay safe untuk teman-teman semua, dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya, karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya.